33 karakter anime yang memiliki kepribadian ganda. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seseorang yang memiliki dua kepribadian? Gangguan identitas disosiatif atau yang dikenal dengan kepribadian ganda adalah saat di mana seseorang memiliki dua identitas yang berbeda satu sama lain, atau karakter tersebut memiliki dua karakter dalam satu tubuh. Perbedaannya bisa dibedakan dari kebiasaan, pola pikir, cara berbicara, dan banyak lainnya. Hal-hal menarik seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para mangaka untuk membuat karakter anime dengan kepribadian ganda, yang mana bisa menambahkan keseruan aksi di dalam anime yang sedang disajikan. Tidak jarang, ketika kita sedang menonton beberapa serial anime, kita bisa menjumpai beberapa tokoh anime yang punya kepribadian ganda. Kebanyakan dari mereka awalnya adalah tokoh yang memiliki sifat baik dan hati yang lembut. Namun, ketika kepribadian yang lain muncul, mereka seakan-akan tampak menakutkan dan menyeramkan ataupun bisa lebih pintar atau bisa lebih diandalkan. Maka dari itu, saya akan sebutkan 33 karakter anime yang memiliki kepribadian ganda. Pertama, Muto Yugi, dari anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Siapa sih yang tidak tahu karakter dari anime Yu-Gi-Oh! yang satu ini? Muto Yugi merupakan karakter seorang anak yang memiliki mata bulat dan cenderung manis, yang sedang diikuti arwah paraoh yang bernama Yami Yugi. Kejadian ini bermula ketika Yugi berhasil menyelesaikan sebuah puzzle berbentuk piramida kuno yang ternyata digunakan untuk menyegel arwah paraoh. Kehadiran arwah paraoh membuat Yugi memiliki dua kepribadian, yang mana akan muncul membantu Yugi ketika duel kartu dimulai. Kedua, Ryo Bakura, dari anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Ryo Bakura adalah salah satu karakter dari anime Yu-Gi-Oh! Yang sama seperti Yugi. Bakura juga memiliki roh paraoh yang diakibatkan Millennium Ring miliknya. Kepribadian Ryo Bakura sangat mirip dengan Muto Yugi dalam hal kepribadian yang terkesan sangat baik. Berbeda dengan kepribadian yang satunya, yang bernama Yami Bakura, yang memiliki sifat jahat dan bengis. Itulah kenapa Yami Bakura bisa menjadi salah satu antagonis utama di Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Ketiga, Kurobane Yusa, dari anime Charlotte. Kurobane Yusa, atau dikenal dengan nama idol Yusarin, merupakan tokoh anime dari serial Charlotte. Serial anime yang menceritakan beberapa anak yang memiliki kemampuan khusus yang akan hilang setelah masa pubertas mereka selesai. Kepribadian yang satunya sebenarnya adalah kakaknya yang telah meninggal dunia yang bernama Kurobane Misa. Kurobane Misa memiliki kemampuan khusus untuk merasuki tubuh adiknya. Sifat dari mereka pun sangat berlawanan, yang dimana Kurobane Yusa merupakan tokoh yang hadir dengan karakter manis dengan mata biru dan rambut kuning yang kejingga-jinggaan. Sedangkan Misa adalah karakter kedua yang mudah marah, agak kasar, tomboy dan memiliki mata merah disertai rambut kuning dengan ujung yang kemerahan. Sayangnya karakter Misa tidak bisa bertahan selamanya ketika misi pengambilan kekuatan khusus ke seluruh dunia yang dilakukan oleh Yu Otosaka. Misa menawarkan diri agar kekuatannya diambil oleh Yu, yang berarti Misa tidak bisa lagi merasuki tubuh adiknya. Keempat, Laun dan Ranchi, dari anime Dragon Ball. Laun dan Ranchi adalah karakter yang muncul di seri Dragon Ball dan tidak muncul di seri Dragon Ball Z, yang menurut kabar pengarangnya lupa dengan karakter ini. Laun merupakan karakter yang sangat manis dan berkepribadian baik. Ciri-ciri Laun yang paling mudah terlihat adalah memiliki rambut berwarna ungu dan mata yang cenderung lebar. Sedangkan Ranchi adalah karakter yang kuat, tegas, cenderung pemarah dan suka terlibat dengan misi pertempuran. Ranchi sendiri digambarkan dengan karakter yang memiliki rambut kuning dan mata yang lumayan sipit. Perpindahan karakter antara Laun dan Ranchi dipicu oleh adanya bersin. Kelima, Akashi Seijuro, dari anime Kuroko no Basket. Akashi adalah mantan kapten Kisenosedai yang memiliki kemampuan luar biasa. Dari semua anggota Kisenosedai yang lain, hanya Akashi yang memiliki kemampuan di luar nalar, mulai dari skill dan jurus yang dia miliki. Akashi mampu melihat potensi orang lain, karena itulah dia bisa membentuk kelompok yang dijuluki Kisenosedai. Akashi sendiri memiliki kepribadian lembut dan menjunjung tinggi sportivitas. Dan kepribadian yang lain memiliki sifat yang keras sampai mampu mengintimidasi orang lain dan sangat terobsesi kemenangan. Cara membedakan kepribadian Akashi bisa dilihat dari matanya yang akan berubah warna jika berubah kepribadian. Keenam, Zetsu, dari anime Naruto. Bagi fans berat anime Naruto, pasti sudah tidak asing dengan karakter yang satu ini. Dia adalah karakter yang memicu terjadinya perang shinobi dunia keempat.
Dia adalah anggota Akatsuki, yang ditugaskan sebagai mata-mata, dan dia adalah dalang dibangkitkannya Kaguya. Sebenarnya Zetsu hitam adalah karakter yang mempunyai kemampuan seperti parasit, yang bisa menempel pada orang lain. Dia menempel pada Zetsu putih, dan dia juga pernah menempel pada Uchiha Obito. Kepribadian mereka pun sangat berbeda. Zetsu hitam adalah Zetsu yang sangat pintar, dan lebih berpikiran serius. Sedangkan Zetsu putih memiliki sifat periang, lucu dan suka bermain-main. Mereka pun sering kali berdebat, sewaktu menjalankan misi pengintaian. Ketujuh, Agito, Akito dan Lin Wanijima, dari anime Air Gear. Bukan hanya dua kepribadian, tapi karakter ini memiliki tiga kepribadian. Dalam cerita anime ini, sebenarnya hanya menampakkan dua karakter dalam satu tubuh saja, yaitu Agito dan Akito. Namun, dalam versi manga, karakter lain muncul dan mengaku sebagai penguasa terbesar atas tubuh itu, yang tak lain adalah Lin Wanijima yang merupakan hasil inception dari sang ibu, Gazelle Wanijima. Akito adalah karakter lembut cenderung pemalu, dia memiliki mata kuning, bersikap layaknya manusia normal dan memiliki wajah yang manis serta dapat dikenali melalui penutup mata yang berada di sebelah kanannya. Dan Agito memiliki mata kuning, cenderung pemarah, gigi sedikit runcing dan menaruh penutup mata di sebelah kirinya. Karena kepribadian inilah penyebab Agito sering disebut dengan sebutan si hiu kecil. Sedangkan Lin Wanijima memiliki penampilan ala geng, dengan mata berpola silang, tanpa penutup mata, rambut runcing dan gigi bertaring. Kepribadian Lin jarang sekali muncul dikarenakan dia bukan kepribadian utama dalam tubuh itu. Kedelapan, Moka Akasia, dari anime Rosario Vampire. Moka Akasia adalah seorang gadis muda yang memiliki kepribadian ganda, yang apabila Rosario-nya dilepas, kepribadian yang satunya akan bangkit. Penampilan Moka sebelum berubah, dia memiliki rambut merah muda, dan berkepribadian manis dan baik hati. Dan ketika dia berubah menjadi Moka mode vampir, rambutnya memutih, payudaranya membesar, dan tubuhnya semakin seksi. Sifatnya juga berubah menjadi sombong dan egois serta kasar. Sebenarnya kepribadian yang asli adalah Moka yang berambut putih. Ayahnya Moka sengaja menyegel kepribadian aslinya karena suatu alasan. Kesembilan, Daisuke Niwa, dari anime The End Angel. Daisuke adalah anak yang tumbuh di keluarga pencuri, dia adalah siswa kelas 2 SMP Azumano berumur 14 tahun, bertubuh kecil, berambut merah dan bermata merah. Dia memiliki kepribadian yang cukup baik, dan suka menolong, tapi dia kurang populer di kalangan anak perempuan. Pada ulang tahunnya yang ke-14, dia menulis surat cinta pada Risa Harada, teman sekelas Daisuke yang disukainya, tetapi naas ditolak. Setelah gundah gulana itulah penyebab Daisuke berubah menjadi Dark si pencuri. Perubahan kepribadian karakter Daisuke, dipicu oleh adanya DNA cinta Daisuke yang bergejolak. Dark sendiri, memiliki penampilan serba hitam, berambut ungu, serta memiliki sayap hitam, dan memiliki kepribadian narsis yang playboy, dan mesum karena menyukai semua wanita dan suka sekali menggoda mereka. Dark sebenarnya adalah roh nenek moyang, dari keluarga Niwa, yang sekarang bersemayam dalam tubuh Daisuke. Ke-10, Zenitsu Agatsuma, dari anime Kimetsu no Yaiba. Dia adalah seorang pembasmi iblis dan ia adalah teman seperjalanan Tanjiro Kamado, dan juga salah satu protagonis utama dari Kimetsu no Yaiba. Zenitsu adalah seorang pria muda, dengan penampilan kulit putih dan memiliki rambut pendek berwarna kuning, dengan ujung rambut berwarna oranye. Ia mengenakan seragam Demon Slayer standar, yang terdiri dari jaket gakuran coklat gelap ikat pinggang, dan hakama oranye bermotif segitiga putih. Zenitsu berkepribadian pengecut dan penakut. Kepribadiannya akan berubah ketika dia pingsan atau tertidur. Ketika kepribadiannya berubah, matanya akan menyala, dan aura di sekitarnya akan berubah, dan kemampuannya pun dalam berpedang meningkat drastis. Walaupun begitu, Zenitsu hanya memiliki 1 dari 6 teknik pernapasan petir saja. Walaupun memiliki 1 teknik saja, kemampuan dalam berpedangnya sungguh luar biasa dan terasah. Dan Zenitsu juga merupakan pencipta dari teknik pernapasan petir ke-7 yang akan dia pakai melawan Kaigaku, yang merupakan mantan senior seperguruannya yang telah berubah menjadi iblis. Ke-11, Sui dan Sota, dari anime Darwin's Game. Sui adalah salah satu anggota Sunset Raven yang mempunyai kemampuan sigil air. Selain dirinya, ada jiwa saudara laki-lakinya yang sudah meninggal dalam tubuh Sui yang bernama Sota. Sota sendiri mempunyai kemampuan sigil es. Mereka sering menggunakan kombinasi sigil mereka untuk melawan musuh.
Sedangkan dalam berganti kepribadian, Sui dan Sota dapat berganti kepribadian sesuka mereka. Sui memiliki penampilan rambut biru pucat yang menutupi satu matanya, dia biasanya mengenakan mantel berkerudung putih dengan telinga kucing, dan memakai celana ketat hitam. Cara membedakan Sui dan Sota terletak pada ekspresi wajah mereka, dan gaya rambut mereka yang akan berubah jika berubah kepribadian. Sota lebih sering menggunakan cudung jaket yang mereka kenakan, dan Sui jarang menggunakan cudung jaketnya. Sifat mereka pun berbeda. Sui adalah seorang gadis pemalu dan tidak suka membunuh orang lain, walaupun itu untuk bertahan hidup. Tidak seperti Sui, Sota jauh lebih berani dan blak-blakan, dan tidak segan membunuh orang lain untuk bertahan hidup. Ke-12. Aluka Zoldyck dari anime Hunter x Hunter. Aluka Zoldyck adalah anak bungsu kedua dari Silva dan Kikyo Zoldyck. Aluka dirasuki oleh makhluk misterius, keluarganya memberi nama makhluk itu Nanika. Aluka berpenampilan manis dengan rambut hitam panjang, mata biru, dan kulit pucat. Dia mengenakan pakaian tradisional gadis kuil Jepang, dengan sepatu bot dan ikat kepala yang dihiasi dengan emoji wajah. Perbedaan penampilan Aluka dengan Nanika hanya di bagian wajah. Wajah Nanika mirip dengan Pandora, aktor karakter anime di serial Overlord. Untuk jenis kelaminnya sendiri, masih belum dikonfirmasi dengan jelas apakah Aluka berkelamin laki-laki atau perempuan. Aluka adalah anggota paling lemah di antara keluarga Zoldyck. Namun, Aluka memiliki kemampuan mengabulkan permintaan orang lain dengan syarat harus menuruti permintaannya sebanyak 3 kali. Jika Aluka sudah meminta permintaan, tapi ditolak sebanyak 4 kali, orang tersebut akan mati berserta kerabatnya. Setelah permintaan Aluka terpenuhi, maka Nanika akan muncul dan mengabulkan permintaan apapun. Kepribadian Aluka dan Nanika sebenarnya terkesan sangat baik dan polos. Namun, karena kekuatan mereka yang terkesan sangat tidak masuk akal, keluarga Zoldyck mengkarantina mereka di suatu tempat di kawasan mereka. Ke-13. Kaneki Ken dan Heise Sasaki, dari anime Tokyo Ghoul. Sebenarnya Kaneki memiliki banyak sekali kepribadian. Tapi, kita akan fokus pada Kaneki Ken dan Heise Sasaki saja. Kepribadian Heise Sasaki adalah kepribadian yang dibentuk oleh organisasi pembasmi Ghoul CCG. Setelah kalah melawan Arima saat kejadian di season 2, Kaneki dicuci otaknya dan digunakan sebagai pasukan pembasmi Ghoul dan dilatih langsung di bawah pelatihan Arima Kiso. Setelah bergabung dengan organisasi CCG, nama Kaneki diubah menjadi Heise Sasaki, dan memiliki teman-teman baru dan membentuk pasukan setengah Ghoul bernama Queen Squad yang bertugas membasmi para Ghoul. Tapi, sifat asli Kaneki sering sekali muncul dan berdiskusi langsung di alam bawah sadar Heise. Di saat-saat terdesak, Kaneki memanfaatkan momen itu untuk berbicara dengan Heise dan memintanya untuk mengingat bahwa dirinya adalah Kaneki Ken. Ke-14. Marik Ishtar, dari anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Marik Ishtar adalah pemimpin dan pendiri pemburu kartu langka, adik lelaki dari Ishizu Ishtar, dan pewaris penjaga makam Mesir kuno. Marik Ishtar adalah salah satu antagonis utama di anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Dia menjadi antagonis karena kejadian di masa lalu. Yami Ishtar sendiri memiliki kepribadian lain, bernama Yami Marik. Yami Marik adalah kepribadian kedua Marik Ishtar yang diciptakan oleh kebencian dan rasa sakit. Tidak seperti Yami Yugi dan Yami Bakura, Yami Marik tidak berasal sebagai entitas yang disegel dalam item milenium, melainkan lahir dari trauma yang dialami Marik setelah siksa secara mengerikan oleh ayahnya sendiri, dan dijatuhi hukuman menjaga makam Firaun selama sisa hidupnya. Kepribadian mereka pun sangat berbeda. Walaupun Marik Ishtar adalah antagonis, dia masih memiliki belas kasih dan hati nurani. Sedangkan Yami Marik tidak memiliki empati dan sangat sadis. Dia sanggup membunuh ayahnya sendiri dan mengambil Millennium Road milik ayahnya. Dan juga, Yami Marik ingin menguasai tubuh Marik Ishtar agar lebih leluasa menyebarkan ketakutan dan penderitaan ke seluruh penjuru dunia. Ke-15. Cavendish dan Hakuba, dari anime One Piece. Cavendish atau dikenal sebagai Cavendish si kuda putih adalah salah satu gladiator yang berkompetisi di korida Kolosium untuk memperebutkan buah merah-merah Nomi. Cavendish juga seorang super rookie dengan harga wanted yang cukup tinggi dan kapten dari bajak laut Beautiful. Cavendish memiliki penampilan ramping namun berotot dengan rambut pirang panjang yang melewati bahunya. Memiliki mata biru dan memakai topi koboi hitam dengan bulu-bulu berwarna terang. Dia mengenakan kemeja putih panjang dan mantel tersampir di kedua bahunya. Karena ketampanannya, Cavendish berkepribadian angkuh dan arogan, dia juga suka menjadi pusat perhatian.
Cavendish memiliki kepribadian lain yang bernama Hakuba, yang muncul hanya ketika dia tertidur. Hakuba adalah sosok yang sangat kejam dan tidak mengenal ampun. Dia menyerang orang-orang di sekitarnya tanpa pandang buluh, mau itu musuh ataupun kawan, dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika dikuasai oleh kepribadian Hakuba, wajahnya sedikit berubah dan berpenampilan seperti iblis. Wajahnya menjadi gelap, matanya menjadi benar-benar putih, dan mulutnya terbuka lebar dengan senyuman yang menakutkan. Ke-16. Twist dari anime Boku no Hero Academia. Twist atau yang bernama asli Jin Bubaigawara, adalah penjahat yang bekerja sama dengan Light of Villain dan merupakan bagian dari pasukan aksi pelopornya. Penampilan kostumnya dan salah satu kepribadiannya hampir mirip seperti karakter Deadpool dari super anti-hero di dunia Marvel. Karenanya, dia selalu dijadikan meme oleh para pencinta anime di luar sana. Kepribadian pertama Twist cenderung normal dan selalu mengkhawatirkan sesuatu. Dan kepribadian yang satunya terkesan konyol dan lucu, namun brutal mirip seperti Deadpool. Kepribadian Twist selalu muncul bersamaan dengan kepribadian yang lain, karena itu dia selalu berdebat dengan dirinya sendiri, dan hampir mengalami krisis identitas. Ke-17. Xia dan Kikyo, dari anime Shuffle. Xia adalah salah satu heroin di anime Shuffle, yang berras dewa, dan putri dari seorang raja. Xia memiliki kepribadian lambat dan pelupa, walaupun begitu, kepribadian energiknya membuatnya hebat dalam olahraga, dan juga terampil dalam pekerjaan rumah tangga. Kepribadian yang satunya adalah saudaranya, yang bernama Kikyo, yang berada dalam tubuh Xia. Penyebab Kikyo bisa masuk dalam tubuh Xia adalah karena ketika ibu mereka mengandung, Kikyo tidak dapat bertahan hidup dalam rahim ibu mereka, dan Xia memutuskan untuk memasukkan jiwa Kikyo ke dalam tubuhnya. Kikyo akan menggantikan kepribadian Xia ketika Xia depresi atau ketika Xia membutuhkan dukungan. Kepribadian Kikyo sedikit lebih nakal dari Xia dan juga jauh lebih tegas dan juga pemalu. Penampilan Xia dan Kikyo dapat dibedakan dari ikat rambut dan juga rambut ahoge mereka yang memiliki perbedaan. Ke-18. Fubuki Shiro dan Atsuya, dari anime Inazuma Eleven. Setelah kehilangan saudaranya dalam kecelakaan longsor, Fubuki Shiro mulai memiliki gangguan kepribadian ganda. Kepribadian lainnya mungkin akibat kematian saudara lelakinya, yang bernama Atsuya. Fubuki memiliki kepribadian baik, lembut dan suka menolong. Ketika dia berubah menjadi Atsuya, rambutnya berubah runcing dan matanya berubah warna. Sebagai Atsuya, kepribadiannya menjadi lebih kasar dan agresif. Ke-19. Jiu Nanohana, dari anime Jubei-chan Lovely Gantai no Himitsu. Jiu adalah gadis ceria, lucu dan baik hati. Karena kecantikannya, tubuh montok dan kepribadiannya yang ceria, banyak orang menyukainya. Jiu adalah pewaris, sekaligus reinkarnasi dari pendekar pedang terkenal di masa lalu, yang menggunakan penutup mata berbentuk hati yang dijuluki Yagyu Jubei. Ketika dia mendapatkan kekuatan Yagyu Jubei dari penutup mata, kepribadiannya mulai berubah, sifatnya akan lebih serius dan kemampuan dalam berpedangnya akan meningkat. Awalnya Jiu sangat enggan untuk mengenakan penutup mata berpola hati itu. Namun, seiring waktu berjalan, Jiu memutuskan untuk bertarung dan menerima reinkarnasinya. Ke-20. Touko Fukawa dan Genochidersho, dari anime Danganronpa. Seorang gadis yang sangat super cerdas bernama Touko Fukawa adalah seorang penulis berbakat dalam bidang karya sastra. Karena masa lalunya, yang selalu jadi target bulian, berdampak pada kemampuan sosialnya yang menjadi tumpul. Karenanya, Touko Fukawa selalu menghindar dari hubungan sosial. Touko Fukawa juga memiliki gangguan kepribadian ganda, yang diberi nama Genochidersho. Genochidersho adalah kepribadian brutal dan haus akan darah, yang memiliki kemampuan membunuh yang terkesan sadis. Pergantian kepribadian mereka dipicu oleh adanya bersin, namun Genochidersho juga dapat mengambil alih ketika Touko pingsan. Ke-21. Allelujah dan Hallelujah, dari anime Mobile Suit Gundam 00. Salah satu protagonis di series Gundam, bernama lengkap Allelujah Baptism, adalah seorang prajurit yang menderita kasus gangguan kepribadian ganda. Dia memperoleh kepribadian yang lain dari gelombang otak kuantum yang dia terima ketika dia menjadi subjek uji eksperimental ketika dia masih kecil. Allelujah berkepribadian pendiam dan lembut, sedangkan dirinya yang lain yang bernama Hallelujah berkepribadian sangat jahat dan sadis.
Meskipun dia adalah seorang prajurit, Halelujah merasa menyesal ketika dia harus membunuh siapapun, bahkan musuhnya, sedangkan Halelujah tampaknya menikmati pembunuhan dan insiden yang terjadi. Ke-22. Ran dan Ren, dari anime To Love Ru series. Ran dan Ren adalah salah satu karakter anime yang memiliki kasus kepribadian ganda, yang dipicu oleh adanya bersin. Mereka merupakan alien dari planet Memorze, yang dimana kasus seperti kepribadian ganda sudah biasa. Ran merupakan gadis cantik, yang merupakan salah satu harem dari Yukirito, dan Ren merupakan pria, yang membenci Yukirito karena merebut Lala darinya. Bangsa Memorze adalah makhluk yang akan terpisah setelah dewasa. Dalam To Love Ru Darkness, tepatnya di season 3, di episode 6, mereka resmi berpisah permanen, menjadi dua makhluk yang terpisah, setelah mencapai umur dewasa. Ke-23. Shiro, dari anime Deadman Wonderland. Shiro adalah karakter utama perempuan, yang berkepribadian periang, dan memiliki penampilan berambut putih dan kulit pucat. Shiro sendiri, merupakan teman masa kecil Ganta Igarashi, yang merupakan MC dari anime Deadman Wonderland. Shiro adalah korban dari eksperimen pembuatan Deadman. Dia menjadi Deadman pertama, dan menjadi salah satu sosok yang mengerikan, jika sudah ada di mode tempur. Redman, atau dikenal, Wretched Egg, adalah nama kepribadian, yang diciptakan oleh para ilmuwan. Jika sudah ada dalam mode ini, Shiro tidak akan ingat apa saja yang telah terjadi. Ke-24. Doppio dan Diavolo, dari anime JoJo Bizarre Adventure. Doppio adalah salah satu antagonis, yang memiliki kepribadian lucu, polos, dan juga sedikit bodoh. Doppio sering berhayal menganggap benda di sekitarnya adalah telepon, untuk bisa berkomunikasi dengan kepribadian yang satunya, yang bernama Diavolo. Diavolo sendiri, memiliki kepribadian rakus dan kasar, dia juga handal dalam menggunakan stand. Untuk style penampilan Doppio dan Diavolo, bisa dibilang cukup unik. Karena, setiap style berpakaian karakter di anime JoJo, memiliki style yang unik dan beda dari anime lain, hingga memiliki ciri khasnya sendiri. Ke-25. Hani Usami, dari anime Skate Dance. Hani Usami adalah siswa tahun pertama di SMA Kaimei, yang menjabat sebagai bendahara OSIS generasi baru. Usami sangat membenci laki-laki, karena dia dibesarkan di lingkungan perempuan. Karena itu, dia agak takut pada pria. Namun, dia memiliki kepribadian ganda lain yang diberi nama Bunny. Bunny adalah kepribadian yang membenci perempuan. Bunny tercipta karena rasa takut dan keinginannya yang bertentangan tentang pria. Pergantian kepribadian mereka dipicu oleh sentuhan. Apabila pria menyentuhnya maka Bunny akan muncul, dan bila perempuan menyentuhnya maka Usami akan muncul. Penampilan mereka bisa dibedakan dari postur tubuh. Usami berpenampilan mungil dengan payudara sedang, sedangkan Bunny memiliki tubuh seksi yang menggoda. Dia juga sering memperlihatkan payudaranya yang membesar. Ke-26. Riku Nura, dari anime Nurarion no Mago. Riku Nura adalah protagonis utama di anime ini. Dia adalah penerus klan Nura yang merupakan keluarga yang diisi oleh para yokai. Dia adalah manusia yang memiliki seperempat darah yokai, dan merupakan calon pemimpin ketiga dari klan Nura. Karena memiliki darah yokai di garis keturunannya, Riku memiliki dua kepribadian. Kepribadian manusianya akan keluar di siang hari, dan kepribadian yokainya akan keluar ketika malam hari. Dalam bentuk manusia, Riku muncul sebagai anak remaja bertubuh kecil, dengan mata dan rambut berwarna coklat. Dia selalu memakai kacamata. Dan dalam bentuk yokainya, Riku secara signifikan jauh lebih tinggi, dan tampak lebih tua, dibandingkan dengan bentuk manusianya. Matanya menyipit dan memerah. Rambutnya memutih dan tumbuh panjang, dan tidak memakai kacamata, dan suaranya semakin gagah. Penampilannya menyerupai pemimpin sebelumnya, dan kemampuannya dalam bertarung pun meningkat. Ke-27. William Macbeth, dari anime Kekkei Sensen. William Macbeth, atau dikenal dengan sebutan Black, adalah salah satu teman dari Leonardo Watch. William memiliki jiwa lain, yang bersemayam dalam tubuhnya hingga mengubah kepribadiannya. Dia dirasuki oleh makhluk bernama The King of Despair, atau jika diartikan yaitu Raja Keputusasaan, yang merupakan salah satu dari 3 raja yang menjadi antagonis di Kekkei Sensen. Raja Keputusasaan sendiri memiliki kepribadian jahat, licik dan ambisius. Berbanding terbalik dengan kepribadian William yang memiliki sifat baik dan sopan. Ke-28. Tsubasa Hanekawa, dari anime Monogatari series.
Hanekawa adalah teman sekelas Koyomi Araragi, teman dekat dan perwakilan kelas di sekolah menengah swasta Naotsu. Dia dikenal di sekolah sebagai siswa berprestasi dan teladan yang dikagumi oleh banyak orang. Dia memiliki kepribadian ganda akibat suatu insiden yang cukup rumit. Kepribadian gandanya dijuluki Black Hanekawa, dan sepertinya pergantian mereka diakibatkan akibat tidur. Black Hanekawa sendiri adalah roh kucing yang berada dalam tubuh Hanekawa yang memiliki kepribadian bertolak belakang dengan Hanekawa. Kepribadian ini bertanggung jawab atas serangkaian serangan terhadap berbagai orang di kota. Hanekawa dan Black Hanekawa adalah pemeran penting di Shiro Neko Monogatari. Dia adalah protagonis tituler dari 4 busur utama. Ke-29, Soma Hatsuharu, dari anime Fruits Basket. Soma Hatsuharu adalah salah satu zodiak dari keluarga Soma. Dia melambangkan zodiak sapi. Dia memiliki 2 kepribadian, yaitu kepribadian hitam dan putih. Kepribadian putih bersifat pendiam dan sopan, sedangkan kepribadian hitam bersifat kasar dan provokatif. Penyebab kepribadian lainnya muncul akibat dia sering dibully sejak kecil karena warna rambutnya yang berbeda dari manusia biasa. Dan karenanya kepribadian lainnya muncul untuk mengatasi masalah tersebut. Ke-30, Kinji Tohyama, dari anime Hidan no Aria. Kinji Tohyama adalah protagonis utama dari anime Hidan no Aria. Dia adalah siswa tingkat E di sekolah Tokyo Butei. Kinji adalah seorang pemuda dengan tinggi rata-rata, dan memiliki rambut hitam bergelombang dan mata coklat. Dia digambarkan oleh orang lain tampan dan suram. Di sepanjang besar seri, ia mengenakan seragam SMA Butei-nya. Kinji memiliki kepribadian biasa dan sarkastik yang tidak mau terlibat dalam hal yang merepotkan. Karena itu, dia hanya ingin berhenti dari hidupnya sebagai seorang Butei dan menjalani kehidupan normal. Dia sendiri memiliki kepribadian ganda akibat sindrom histeria Savan. Dalam mode histeria, Kinji akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Dia menjadi sangat sombong dan menjadi sangat agresif, dan dia pun merasa sangat terdorong untuk melindungi gadis di depannya. Kemampuan baku tembak dan bela dirinya pun mulai meningkat, seperti seorang Butei tingkat atas. Syarat untuk masuk ke mode histeria, yaitu Kinji harus dibuat terangsang terlebih dahulu, dengan cara memegang payudara, atau mencium seorang gadis. Ke-31, Shiho Shishido, dan Shiro Shishido, dari anime Jitsu wa Watashi wa. Hampir sama dengan kasus Ran, mereka adalah karakter yang terjebak dalam satu tubuh. Shiho Shishido adalah salah satu karakter utama dalam Jitsu wa Watashi wa. Dia adalah teman masa kecil Yoko Shiragami. Dia juga merupakan manusia serigala. Penyebab pertukarannya dengan Shiro diakibatkan oleh bulan. Setiap kali Shiho ataupun Shiro melihat bulan, mereka bertukar kepribadian. Namun, ada sedikit perbedaan dalam ingatan mereka. Shiho akan ingat apa saja yang terjadi ketika menjadi Shiro, sedangkan Shiro tidak akan ingat. Shiho adalah perempuan yang memiliki rambut panjang berwarna ungu, dengan sepasang mata ungu. Dia memiliki tahi lalat di bawah masing-masing matanya. Kepribadiannya terkesan cabul dan genit. Dia juga suka bermain-main dan tidak memiliki rasa malu dalam berbuat cabul. Sedangkan Shiro adalah laki-laki yang memiliki penampilan seram dengan rambut pang dan juga gigi bergeriginya. Kepribadiannya sedikit kasar dan keras. Ke-32, Shiki Ryogi, dari anime Kara no Kyokai. Shiki Ryogi adalah gadis yang memiliki kepribadian ganda. Penyebabnya mungkin karena darah kuno keluarga Ryogi mengalir dalam dirinya. Dia adalah anak keturunan klan Ryogi, klan yang merupakan pemburu iblis. Atas dasar itulah Shiki Ryogi mewarisi sejumlah keistimewaan khusus. Dia dilatih ilmu bela diri sejak kecil, memiliki bakat belajar di atas rata-rata, dan yang paling menonjol, Shiki Ryogi memiliki kepribadian ganda laki-laki dan perempuan. Shiki tumbuh menjadi seseorang yang memiliki 2 kepribadian, di satu sisi maskulin dan brutal, namun di sisi lain dia adalah gadis yang feminin yang masih mencari jati diri. Ke-33, Sakashiro Maya dan Sakashiro Kaya, dari anime Keijo. Sakashiro Maya adalah seorang siswa di sekolah Suruga Keijo. Dia berada di peringkat kedua di sekolahnya. Dia adalah putri angkat Ayako Sakashiro. Karena gangguan kepribadiannya, Maya mengembangkan alter ego sebagai Sakashiro Kaya, yang hanya muncul dalam situasi terdesak yang tidak dapat ditangani oleh Maya. Setelah lulus dari sekolah Suruga, Maya resmi menjadi pemain Keijo.
Maya memiliki rambut pirang panjang dengan poni terbelah ke kiri dan memiliki mata berwarna merah. Dia sering memakai pita merah besar, dan jika dia berubah menjadi kaya, perbedaannya bisa dilihat di bagian rambut yang akan berubah warna menjadi warna putih. Permainan dalam bermain keijo mereka pun sangat berbeda. Maya lebih suka gaya pertahanan, dan cenderung menunggu lawan untuk menyerang lebih dulu, sebelum menyerang kembali dengan energi Kigongnya, berbanding terbalik dengan alter egonya, yaitu Kaya Sakashiro. Dalam bermain keijo benar-benar ofensif, dengan kasar menyalahgunakan kekuatan Kigongnya. Namun, karena keterampilan dalam mengontrol energi Kigongnya jauh lebih baik dari Maya, Kaya jauh lebih dapat diandalkan di saat-saat terdesak. Itulah tadi 33 karakter anime yang memiliki kepribadian ganda, yang ada di beberapa anime. Masih banyak karakter yang saya belum sebutkan, kalian bisa sebutkan di kolom komentar, dan berikan pendapat kalian juga. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai di titik ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Oke, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Sayonara.